Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Rusdi Hambali dengan NIM 0498000774. Saya dari UPBJJ UT Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu sistem operasional dan manajemen restoran. Ini ya untuk soalnya. Jadi inti dari soalnya kita diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Baik, langsung aja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, sesuai dengan prinsip arsitektur Java yang baik, program ini tidak saya jadikan satu file, melainkan saya pecah secara modular menjadi beberapa file kelas terpisah yang bisa dilihat pada panel Explorer di sebelah kiri layar. Terdapat kelas abstrak, menu item, kelas turunan makanan, minuman, dan diskon, kelas pengelola menu restoran, kelas transaksi pesanan, serta kelas eksekusi utama yaitu main Java. Nah, di sini yang saya akan mulai dari fondasi sistem ini yaitu menu item Java. Di baris pertama, kelas ini dideklarasikan dengan kata kunci abstrak. Ini adalah implementasi dari konsep abstraksi, di mana kelas ini murni sebagai cetakan dan tidak bisa diubah menjadi objek langsung menggunakan kata kunci new. Nah, di baris 6 sampai 9, saya menerapkan fungsi enkapsulasi semua atribut, yaitu nama, harga, dan kategori, menggunakan hak akses privat. Artinya, file lain tidak bisa sembarangan mengubah data ini. Nah, untuk mengakses dan memodifikasinya, file lain harus melewati metode getter dan setter yang saya sediakan di bawahnya. Lalu di baris paling akhir terdapat metode abstrak tampil menu. Metode ini tidak memiliki isi tubuh codingan karena implementasi detailnya diserahkan sepenuhnya kepada kelas anak. Nah, sekarang buka file makanan. Di baris 1 terdapat sintak extend ya. Menu item ini adalah bukti nyata penerapan inheritance, di mana kelas makanan mewarisi semua sifat kelas induknya di dalam konstruktor pada baris 5. Ada perintah super. Baris ini berfungsi untuk mengirimkan data nama dan harga ke konstruktor kelas induk, sekaligus mengunci kategorinya secara otomatis sebagai makanan. Nah, sekarang bagian bawah pada metode tampil menu, di sini ada anotasi override. Ini adalah konsep polymorphisme, di mana kelas makanan mendefinisikan ulang cara menampilkan dirinya sendiri, yaitu dengan mencetak format teks nama makanan, jenis, beserta harga secara spesifik. Nah, sekarang ke minuman. Nah, untuk minuman, logikanya sama persis seperti makanan dan diskon untuk memenuhi filer polymorphisme. Terus lanjut ke menu restoran. Nah, selanjutnya adalah file menu restoran. Di baris 5, saya menggunakan array list, bukan array konvensional biasa. Keunggulan array list ini di sini adalah ukurannya yang dinamis, resizable, sehingga operasional restoran bisa menambah menu baru sebanyak-banyaknya tanpa takut kepenuhan. Nah, sekarang mari kita lihat baris ke-45. Di bagian ini saya mengimplementasikan operasi file I/O. Saat aplikasi dinyalakan, program menggunakan file reader dan buffer reader. Nah, untuk mencetak apakah ada file bernama daftar menu txt ya, jika filenya ada, sistem akan membaca teks baris demi baris, memotong datanya menggunakan fungsi split, dan memasukkannya kembali ke dalam array list secara otomatis. Nah, jadi seperti itu. Lanjut, sekarang kita ke file pesanan. Nah, di sini file pesanan berfungsi sebagai keranjang belanja pelanggan ya. Metode hitung total di file ini secara cerdas akan memisahkan mana item menu biasa, makanan atau minuman, dan mana item yang bertipe diskon. Jika ada item diskon, sistem akan mengakumulasikan total persennya untuk memotong subtotal akhir.
Kemudian pada metode cetak dan simpan struk, selain mencetak nota ke layar terminal menggunakan sistem Outprint, saya juga menggunakan kelas file operator dan frame operator untuk menuliskan seluruh teks nota tersebut ke dalam file basic baru bernama struk pesanan tekstik. Ini memastikan pelanggan memiliki salinan digital dari struk belanjanya. Selanjutnya yang terakhir file main. Nah, di sini mari kita bedah pusat kendali aplikasi di file main Java. Di sini navigasi menggunakan pengulangan while dan perintah switch case. Untuk memilih menu, poin yang paling krusial dari soal adalah penanganan pengecualian atau exception handling yang bisa dilihat dalam fungsi proses pesanan pelanggan baris ke-85. Nah, di bagian ini input nomor menu dari pengguna saya bungkus menggunakan blok try. Jika pengguna memasukkan nomor menu yang tidak terdaftar, pengguna akan sengaja melempar error secara manual menggunakan perintah throw new. Nah, ini di baris 107. Error tersebut tidak akan membuat aplikasi mati karena langsung ditangkap oleh blockage. Nah, program akan menampilkan pesan error yang ramah di terminal, lalu perintah perulangan memaksa sistem untuk terus meminta input kembali sampai pengguna memasukkan angka yang benar. Skenario ini membuat program sangat aman dari crash. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekarang mari kita coba run. Kita run. Nah, saat pertama kali dijalankan, sistem otomatis memuat data menu default dari memori ya. Nah, mari kita pilih nomor 1, tambah item. Di sini saya akan coba menambahkan sebuah makanan. Nomor 1, nama makanannya ketoprak misalnya. Harganya 13.000. Jenis makanannya berat. Nah, di sini berhasil didaftarkan daftar menu, dicadangkan ke daftar menu TXT ya. Di sini sudah muncul. Lalu satu lagi kita tambahkan item berupa voucher. Masukkan nama itemnya, kita promo kemerdekaan. Kita besar diskonnya 17%. Nah, sudah berhasil didaftarkan. Selanjutnya kita menambahkan item baru ke menu. Sudah kita menampilkan menu restoran. Nomor 2 ya. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan ya, yang tadi kita daftarkan ketoprak sama promo kemerdekaan. Nah, yang ini sudah saya tambahkan sebelumnya ya, jadi memang sudah ada. Selanjutnya kita coba fitur transaksi ya, terima pesanan pelanggan, nomor 3. Nah, sebelumnya saya akan mencoba sesuai dengan petunjuk soal. Kita diminta menguji penanganan error atau exception. Jika di sini saya sengaja memasukkan nomor menu yang ngawur gitu ya, misalnya angka 99 yang tidak ada di menu restoran, sistem apakah akan crash atau tidak? Kita coba. Nah, di sini block exception kita menangkapnya dan memunculkan pesan error gagal, nomor menu tidak ditemukan di dalam sistem ya. Lalu meminta input ulang. Nah, sekarang mari kita pesan menu yang valid ya, lalu kita masukkan ke item diskon yang tadi kita buat. Kita memesan agak banyak ya, biar perhitungan operasional dari diskonnya terpenuhi sesuai instruksi dari soal. Kita nasi goreng nomor 1. Kita beli 2. Nah, berhasil ditambahkan. Keranjang selanjutnya ketoprak deh, 6.
1, kita pesan minumnya jus alpukat ya, nomor 4. 3. Lalu kita masukkan potongan promo kemerdekaan ya, nomor 7. Nah, berhasil menambahkan promo kemerdekaan ke keranjang. Nah, kita ketik 0 untuk selesai ya, dan cetak struk. Nah, di sini sistem langsung melakukan operasi matematika terintegrasi yang menghitung subtotal, memotong biaya dengan diskon, mencetak struk nota belanja ke layar terminal, sekaligus mengekspornya ya ke file txt eksternal bernama struk pesanan ya. Selanjutnya, menerima pesanan dari pelanggan sudah, menghitung total biaya pesanan sudah, menampilkan struk pesanan juga sudah, keluar dari program. Baik, kita keluar aplikasi. Nah baik, saya rasa cukup. Sekian presentasi dari tugas praktik 3 kali ini. Seluruh indikator hasil belajar, mulai dari abstraksi, pewarisan, enkapsulasi, polimorfisme, penggunaan array list, penanganan exception, hingga operasi file, telah berhasil diimplementasikan secara utuh dan modular ke dalam program manajemen restoran ini, sesuai yang diminta di dalam soal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.